Puji Tuhan, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Pada saat ini, mari kita merenungkan firman Tuhan dengan judul Terimalah Roh Kudus. Mari kita baca dalam Yohanes 20 ayat yang ke-21 sampai dengan 22. Judul perikop, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Setelah kebangkitan Yesus, selama 40 hari Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya dan banyak orang untuk membuktikan bahwa dia sudah bangkit. Suatu malam, Yesus menampakkan dirinya kepada murid-muridnya dan berkata di ayat yang ke-21, maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Di dalam ayat di atas, Yesus mengatakan bahwa kita adalah utusan-utusan Tuhan, sebagaimana Bapa telah mengutus Yesus, Yesus telah mengutus kita. Oleh karena itulah, kita diperlengkapi untuk melanjutkan pekerjaan-pekerjaan keajaiban atau mujizat yang Yesus lakukan di dunia ini. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar dikatakan di dalam Yohanes 14 ayat yang kedua, dengan menerima Roh Kudus yang sudah diberikan kepada kita. Bagi setiap yang belum percaya dan menerima Roh Kudus yang sudah ada di dalam diri kita, pada saat ini, seperti yang Yesus katakan, terimalah Roh Kudus itu. Bagi kita yang sudah menerima Roh Kudus, kata menerima di sini mempunyai arti kita dipenuhi melimpah oleh Roh Kudus. Atau dengan kata lain, supaya lebih jelas, kita dikuasai oleh Roh Kudus. Oleh karena itu, di dalam peristiwa yang sama yang ditulis di dalam Injil Lukas 24 ayat yang ke-49 dikatakan demikian. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat maha tinggi. Kata diperlengkapi memiliki arti tenggelam, sehingga hidup kita dikuasai oleh Roh Kudus. Sebagaimana baptisan air, kita tenggelam dalam air, dan air menguasai seluruh tubuh kita. Demikian saat kita diperlengkapi Roh Kudus, maka kita tenggelam di dalam Roh Kudus dan Roh Kudus yang menguasai kita. Mulai dari pikiran kita, perasaan kita, keinginan kita, dan hati yang dikuasai oleh Roh Kudus. Dan semuanya itu termanifestasi dalam tubuh dan tindakan kita yang dipimpin oleh Roh Kudus. Sebagai tanda pertama, manifestasi tubuh kita dikuasai oleh Roh Kudus, dimulai dari lidah kita yang dikuasai dan berbahasa roh, bahasa yang diberikan kepada kita masing-masing oleh Roh Kudus, seperti tertulis dalam Kisah 2 ayat yang keempat. Judulnya adalah Pentakosta. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, peristiwa pertama kali kita kepenuhan yang melimpah atau tenggelam dan dikuasai oleh Roh Kudus dengan tanda berbahasa roh, kita sebut sebagai pengalaman baptisan oleh Roh Kudus. Sama seperti baptisan air, sebagai tanda pertobatan pertama kali kita dari tidak percaya menjadi percaya kepada Tuhan Yesus, dan tanda dosa-dosa kita sudah diampuni. Sejatinya, makna baptisan air harus kita hidupi setiap hari, setiap saat, yaitu dengan melakukan pertobatan-pertobatan selanjutnya, sehingga hidup kita semakin hari diubahkan, semakin sempurna dengan tetap teguh dalam iman bahwa dosa-dosa kita sudah diampuni. Demikian juga dengan peristiwa baptisan Roh Kudus. Bukan hanya peristiwa sekali dalam hidup kita,
tetapi kepenuhan yang melimpah dalam Roh Kudus sehingga menguasai hidup kita, kita perlu jaga setiap hari, setiap saat, setiap waktu. Karena hidup yang dikuasai Roh Allah atau Roh Kudus yang akan memampukan kita untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar dari yang pernah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Di dalam Yohanes 14 ayat ke-12 dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini dikatakan demikian, "Sungguh benar kataku ini, orang yang percaya kepadaku akan melakukan apa yang sudah kulakukan, malah ia akan melakukan yang lebih besar, sebab aku pergi kepada Bapa." Yesus pergi kepada Bapa untuk memperlengkapi kita dengan Roh Kudus, bahkan supaya kita tenggelam dan dikuasai Roh Kudus untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan atau mujizat-mujizat yang lebih besar dari yang pernah Tuhan Yesus lakukan. Mari Bapak Ibu Saudara, terimalah Roh Kudus yang sudah diberikan kepada kita, yang sudah tinggal di dalam diri kita. Mari tenggelam di dalam Roh Kudus dan membiarkan diri kita, pikiran, perasaan, keinginan, dan hati kita dikuasai oleh Roh Kudus. Maka kita akan menerima kepenuhan yang melimpah dalam Roh Kudus dan baptisan Roh Kudus bagi yang pertama kali mengalami kepenuhan itu. Seperti saat kita dibaptis air, akan ditenggelamkan dalam air, kita menyerahkan hidup kita untuk ditenggelamkan dalam air. Demikian saat kita serahkan hidup kita untuk ditenggelamkan dalam Roh Kudus, maka Roh Kudus akan menguasai hidup kita sampai penuh dan melimpah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami berdoa untuk seluruh sidang jemaat-Mu dan pendengar yang sudah mendengarkan firman Tuhan. Mereka boleh menerima Roh Kudus, mereka boleh tenggelam di dalam Roh Kudus, dan mereka mengalami baptisan Roh Kudus. Untuk kami yang sudah dibaptis Roh Kudus, kami percaya Engkau akan membawa kami Tuhan untuk selalu dipenuhkan oleh Roh Kudus setiap hari, setiap waktu, setiap saat, untuk kami boleh melakukan pekerjaan-pekerjaan yang jauh lebih besar daripada pekerjaan yang pernah Engkau lakukan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau memberkati seluruh sidang jemaat-Mu dan pendengar dimanapun berada dengan berkat kasih, damai sejahtera, sukacita yang melimpah daripada Allah Bapa, Anak laki-laki, dan Roh Kudus yang menyertai mereka semua. Mulai hari ini sampai sepanjang tahun 2021, bahkan sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah memberkati. Amin. Kasih